Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Stevila Wati Taulin, NIM 2302010110067. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Cyber Security Management. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, khususnya dalam cara individu, organisasi, dan pemerintah mengelola informasi serta menjalankan aktivitas ekonomi. Transformasi digital yang ditandai dengan pemanfaatan internet, sistem berbasis komputasi awan, serta aplikasi digital telah mendorong terciptanya berbagai inovasi layanan. Salah satunya adalah perdagangan elektronik atau e-commerce. E-commerce memungkinkan proses transaksi jual beli dilakukan secara daring dengan jangkauan pasar yang luas, efisiensi waktu, dan kemudahan akses bagi konsumen maupun pelaku usaha. Namun di balik kemudahan dan efisiensi tersebut, terdapat tantangan besar berupa meningkatnya risiko keamanan informasi dan ancaman cyber yang dapat mengganggu keberlangsungan sistem digital. Konsep dasar cyber security dan manajemen. Konsep dasar cyber security dan manajemennya, keamanannya cyber atau cyber security secara umum didefinisikan sebagai serangkaian praktik, proses, dan teknologi yang dirancang untuk melindungi sistem informasi, jaringan komputer, perangkat digital, serta data dari akses tidak sah, penyalahgunaan gangguan, dan kerusakan. Dalam prakteknya, keamanan cyber tidak dapat dipisahkan dari konsep manajemen. Manajemen keamanan cyber menekankan pentingnya pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan dalam mengelola risiko keamanan informasi. Pendekatan ini melibatkan identifikasi aset informasi, analisis ancaman dan kerentanan, penilaian risiko, serta penerapan kontrol keamanan yang sesuai. Selain itu, manajemen keamanan cyber juga mencakup aspek organisasi, seperti penetapan peran dan tanggung jawab, penyusunan kebijakan keamanan, serta pengawasan dan evaluasi terhadap efektivitas sistem keamanan yang diterapkan. Tren global ancaman dan serangan cyber. Salah satu tren global yang menonjol adalah meningkatnya serangan ransomware yang menargetkan organisasi besar, lembaga pemerintah, dan sektor bisnis strategis. Serangan ini dapat melumpuhkan sistem operasional dalam waktu singkat dan menimbulkan kerugian finansial yang besar, serta ransomware, serangan phishing dan social engineering juga semakin marak, memanfaatkan kelemahan manusia sebagai titik masuk utama untuk memperoleh akses ke sistem dan data sensitif. Ancaman cyber juga berkembang menjadi isu geopolitik dan keamanan nasional. Banyak negara menganggap serangan cyber sebagai ancaman strategis yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan negara. Risiko keamanan cyber dan manajemen risiko. Risiko keamanan cyber muncul ketika terdapat ancaman yang dapat mengeksploitasi kerentanan sistem dan menimbulkan dampak negatif terhadap aset informasi. Dalam konteks e-commerce, risiko keamanan cyber mencakup berbagai aspek, seperti kebocoran data pelanggan, gangguan layanan, penipuan transaksi, dan kerusakan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, manajemen risiko keamanan informasi menjadi komponen penting dalam manajemen keamanan cyber. Manajemen risiko keamanan cyber merupakan proses sistematis yang melibatkan identifikasi aset informasi, penilaian ancaman dan kerentanan, analisis tingkat risiko, serta penentuan strategi mitigasi yang tepat. Strategi mitigasi risiko dapat berupa penerapan kontrol teknis, penyusunan kebijakan dan prosedur, serta peningkatan kesadaran dan kompetensi sumber daya manusia.
Kebijakan dan tata kelolaan keamanan cyber. Kebijakan keamanan informasi merupakan landasan utama dalam penerapan manajemen keamanan cyber. Kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman resmi yang mengatur bagaimana informasi dan sistem informasi harus dilindungi, serta bagaimana peran dan tanggung jawab setiap pihak dalam organisasi. Kebijakan keamanan yang jelas dan terdokumentasi dengan baik dapat membantu mengurangi risiko keamanan dan meningkatkan konsistensi dalam penerapan kontrol keamanan. Klasifikasi informasi dan perlindungan privasi. Klasifikasi informasi merupakan proses pengelompokan informasi berdasarkan tingkat sensitivitas dan dampaknya terhadap organisasi. Jika informasi tersebut diungkapkan atau disalahgunakan. Dalam sistem e-commerce, informasi dapat diklasifikasikan menjadi informasi publik, informasi internal, informasi rahasia, dan informasi sangat rahasia. Data pelanggan dan informasi pembayaran termasuk dalam kategori informasi yang sangat sensitif dan memerlukan perlindungan tingkat tinggi. Ancaman dan serangan cyber pada sistem e-commerce. Ancaman dan serangan cyber pada sistem e-commerce. Sistem e-commerce menghadapi berbagai jenis ancaman dan serangan cyber yang dapat mengganggu operasional dan merugikan pengguna. Malware dan ransomware merupakan ancaman yang dapat merusak sistem dan mencuri data. Serangan phishing dan social engineering seringkali menargetkan pengguna e-commerce untuk memperoleh informasi login dan data keuangan. Penerapan teknologi keamanan data pada e-commerce. Penerapan teknologi keamanan data merupakan bagian penting dari manajemen keamanan cyber pada e-commerce. Teknologi enskripsi digunakan untuk melindungi data transaksi dan komunikasi antara pengguna dan sistem. Penggunaan protokol keamanan seperti Secure Socket Layer atau Transport Layer Security memastikan bahwa data yang dikirim melalui jaringan internet tidak dapat dengan mudah disadap oleh pihak yang tidak berwenang. Kesimpulannya, manajemen keamanan cyber merupakan aspek yang sangat penting dalam era digital yang ditandai dengan meningkatnya ketergantungan terhadap sistem informasi. Ancaman cyber yang semakin kompleks menuntut organisasi, khususnya platform e-commerce, untuk mengelola keamanan secara sistematis dan berkelanjutan. Penerapan konsep, kebijakan, dan teknologi keamanan yang tepat dapat membantu melindungi data dan sistem, serta menjaga kepercayaan pengguna. Dengan manajemen keamanan cyber yang baik, e-commerce dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian digital. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.